Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, ya, guru penggerak dari SMA Negeri 17 Garut. Sekarang saya mau mengerjakan beberapa tugas, yaitu tentang konsep nilai-nilai kebijakan universal. Ya, ini salah satu tugas dari guru penggerak juga dari LMS. Saya akan meminta pendapat Pak Angga sebagai rekan kerja saya untuk memenuhi tugas ini. Gitu. Oke, kita langsung saja ke tugasnya, yaitu tentang masalah keputusan, ya, keputusan dari Ibu Tati. Ya, Ibu Tati ini adalah guru kelas 5 nih, Pak Angga. Merupakan rekan kerja Anda yang sama-sama ngajar kelas 5, yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, pertanyaannya, jikalau posisinya Pak Angga dekat dengan Bu Tati ini berdampingan, apa yang akan Pak Angga lakukan? Ya, kalau menurut saya gitu, kalau saya di posisi sebagai guru ya tersebut ya, yang dekat dengan ruangan Bu Tati, kelas Bu Tati maksudnya. Apalagi saya juga kan ngajar kelas yang sama, maksudnya di jenjang yang sama gitu, kelas 5. Yang akan saya lakukan itu, yang pertama tentu saja saya akan mengajak siswa yang sedang berlutut itu ya, untuk dia dipanggil gitu. Saya akan tanya kepada anak tersebut kenapa ada di luar. Lalu tersebut menangis karena ya mungkin itu dihukum ya, saya sebagai satu bentuk hukuman dari Ibu Tati. Nah itu yang pertama, itu mungkin saya akan bertanya. Kemudian setelah bertanya, jika misalnya si anak tersebut ada dalam posisi salah, yang membuat kesalahan maksudnya, nah tentu saya akan memberikan semacam nasihat tuh, supaya tidak diulangi lagi, dan alangkah lebih baiknya nanti setelah selesai pelajaran minta maaf pada Bu Tati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena sedang belajar kan, tentu saja anak itu rugi kan, dia tidak belajar. Nah saya akan ajak anak itu untuk bergabung dengan kelas saya, atau ya saya akan minta diam di perpustakaan untuk mempelajari materi yang seharusnya dia pelajari di kelas Bu Tati. Itu apa yang akan saya katakan kepada anak tersebut. Nah, mungkin itu tidak selesai ya, karena saya yakin Bu Tati akan keluar lalu mencari di mana anak itu. Nah, dan karena orangnya pemarah, mungkin dia juga akan marah-marah karena merasa ada yang ikut campur. Nah, untuk saat itu mungkin saya akan mencoba berbicara dengan Ibu Tati, tapi tidak akan berbicara di depan umum. Saya akan mencoba berbicara empat mata, dan saya akan mengatakan alasan saya kenapa saya menolong anak tersebut. Terutama itu alasan kemanusiaan ya. Seorang anak kecil diminta duduk berlutut di atas batu yang panas, itu kan kalau lama-lama bisa luka. Apalagi sekarang kan ada ancaman pasal kekerasan yang seperti itu, yang mungkin saya akan sampaikan pada Ibu Tati. Dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa dengan anak tersebut. Nah
Nah, kan kalau tidak apa-apa orang tua tidak mau terima, yang rugi ibu tati juga secara personal kan, dan secara lembaga sekolah, nama sekolah akan rusak. Jadi ya saya akan coba menjelaskan hal itu, mungkin dengan sopan juga, tidak akan menjudge ibu tati sebagai sosok yang seperti apa gitu, karena itu kan sudah menjadi metode dia. Dan ketika di dalam wacana itu juga dikatakan bahwa kepala sekolah sangat menghargai ibu tati, berarti kan dia punya sesuatu hal yang memang layak untuk apa ya namanya, kata layak dibanggakan gitu. Nah mungkin itu yang akan saya lakukan. Kalau seperti itu. Oke, makasih Pak Angga. Mungkin sedikit saran lah atau pendapat tambahan gini ya. Mungkin tambahan lagi, gimana kalau metodenya itu jangan langsung ke anak Pak Angga, tapi langsung ke ibu tatinya, langsung menanya. Itu kan tadi mungkin Pak Angga dari apa, rasa kemanusiaannya, rasa kasihan lah gitu. Ya. Nah, kalau menurut saya mungkin ditambahkan langsung aja ke Bu Tati. Bu Tati kan gurunya lah ya, orang tuanya. Kenapa nggak langsung nanya ke beliau? Ini anak kenapa? Kok bisa di luar? Nah, di sini kan ada asas. Ya kan disiplin nih, keadilan nih. Ya. Kalau kalau dihukum ya berarti dia melakukan salah nih. Mungkin lebih baiknya di sana, Bu, jangan, kalau benar dia salah, Ya. mendingan ya udah hukumnya yang seperti ini, karena dilihat sama semua murid. Gak apa ya lah, bukan contoh mungkin yang bisa diperbaiki lagi, karena ya takutnya down juga, kata tadi Pak Ama ya, tadi sakit, terus ya ketinggalan, keduanya itu yalah mental siswanya tersebut terganggu. Mungkin itu sih yang saya lakukan, akan langsung ke Bu Tatinya, karena dimanapun ya tetap nanti yang salahnya tuh ke kita juga, ya enggak sih. Orang tua itu kan pasti nilainya, oh Bu Tati emang bagus disiplin, tapi kok jadi gini amat. Apalagi zaman sekarang yang teknologi lah, di share dikit nanti kita juga yang kena. Lebih baik mending langsung, yuk Bu gini amankan dulu lah, biar hukumannya jangan sekarang, lebih baik nanti. Mungkin caranya kita bilang ke ibu tatinya lebih baik, tadi udah paham betul. Terus mungkin ya itu, jangan di depan umum lah, itu aja sih. Takut ke mental, itu aja sih kalau menurut saya. Ada lagi nggak Pak, nggak saran lagi? Takutnya ada pendapat lagi nih. Ya, ini sih lebih kepada sebuah diskusi saja ya. Karena kasusnya itu agak susah kalau ini menurut pandangan saya, kalau kita langsung mengajak Bu Tati berbicara. Karena posisinya Bu Tati sedang mengajar, sedang fokus, dan tipikal guru seperti itu, setahu saya gitu, sepengetahuan saya, dia paling tidak suka diinterupsi. Itu kan. Nah, menunggu interupsi itu terlalu lama, anak tambah sakit. Jadi ya kalau saya hanya ingin meluruskan saja gitu. Jadi maksud saya kenapa mengajak anak itu duluan, karena memang posisinya dia sedang, si guru itu Bu Tati sedang mengajar, terus dari wacana itu juga dikatakan, digambarkan sosok seperti apa Bu Tati. Dan yang saya yakin mungkin ada orang yang berani menginterupsi beliau, tapi harus setara atau posnya lebih tinggi lah. Nah kalau posnya saya pribadi gitu, ada di posisi rekan Bu Tati, itu mungkin kalau dari segi wacana di dalam maksudnya di dalam wacana itu, guru yang menjadi rekan Bu Tati itu, kalau saya menyimak ya, itu sepertinya usianya lebih muda dari Bu Tati, bisa dibilang juniornya gitu. Jadi saya memposisikan sebagai junior di sana, dan saya pikir alangkah tidak sopannya saya kalau bisa seperti itu. Bisa jadi mungkin nanti kalau saya menyela, menginterupsi sedang mengajar, akan dianggap tidak sopan oleh anak-anak, oleh ibu tatinya sendiri. Nah itu, ini hanya semacam diskusi saja gitu ya. Kalau untuk misalnya kalau nanti kita menemukan kasus yang berbeda, katakanlah anak ini dihukum dan gurunya itu dalam keadaan diam saja di kelas, nah mungkin itu kita bisa mengajak bicara dulu. Saya masuk ke kelas, minta izin untuk bertemu dengan beliau,
supaya bisa ngobrol sebentar. Nah kalau posnya sedang tidak mengajar, sedang duduk, sedang meriksa misalnya, atau sedang meminta anak-anak untuk mengerjakan latihan, ya mungkin bisa seperti itu. Nah itu sih yang pendapat saya. Maksudnya kita juga dilema sih, maksudnya kita diposisikan di mana dulu nih, apakah dari junior, dari senior, apakah dari rekan sejawatnya gitu ya, karena seringlah kita juga menerima atau mendapatkan kondisi situasi seperti ini. Kayak yalah nggak banyak lah contoh dulu kayak olahraga, ambil jam pelajaran gitu kan, kayak gitulah mungkin ya, sama dengan itu. Oke, Pak Angga, terima kasih. Siap. Ya untuk diskusinya sangat menarik. Mudah-mudahan bisa kembali lagi lah berdiskusi ya. Oke. Ini salah satu tugas, mungkin nanti ada tugas lagi. Jadi mohon kerjasamanya ya. Karena mantap. Setiap tugas pasti ada diskusi terlebih dahulu nih untuk modul 3 ini. Oke, terima kasih juga untuk Pak Jaja sebagai kameramen ya. Jangan ngeluh juga ya, tetap semangat. Karena tanpa bantuan beliau saya tidak bisa apa-apa ya gitu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.